Oke, semula dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, selamat datang semuanya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran Welcome. terkait falsafah keperawatan. Silahkan untuk kelancaran dalam proses pembelajaran. Teman-teman di-unmute dulu suaranya, agar nanti tidak terdengar suara ayam berkokok, anak-anak nangis, dan sebagainya. Semuanya dapat melihat layar? Bisa, Dapat Pak. ya? Oh iya, karena di-unmute berarti teman-teman tidak bisa berbicara ya. Maaf, itu kesalahan saya. Oke, saya akan berusaha seefektif mungkin karena sebelumnya saya sudah membagikan materi dan video virtual class di Google Classroom. Jadi untuk Zoom ini saya akan persingkat efektif waktu dan nanti apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh diajukan. Materi kita membahas tentang penerapan teori keperawatan dalam praktek keperawatan. Di sini ada dua teori yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Betty Newman System Model in Nursing Care, dan yang kedua adalah teori adaptasi menurut Calister Roy. Jadi kalau sebelumnya teman-teman hanya belajar terkait tentang teori, maka pada materi ini kita akan lebih masuk bagaimana sih cara mengaplikasikan atau menggunakan teori tersebut dalam kehidupan nyata, khususnya dalam praktik keperawatan. Nah, ini bagi teman-teman yang belum mengenal Betty Newman, ini adalah Betty Newman. Ya, dan dia merupakan salah satu tokoh ilmu keperawatan yang teorinya sering dipakai dan diaplikasikan dalam pelayanan keperawatan. Jadi silahkan teman-teman lihat dulu wajahnya, barangkali ada yang mirip dengan beliau. Sedikit penjelasan tentang teori model Newman ini mengemukakan bahwa dalam memberikan tindakan keperawatan terhadap klien atau pasien yang mengalami stres di sini maksudnya gangguan psikologis, ya. Perawatan harus dilaksanakan melalui beberapa pendekatan yang sifatnya perorangan. Jadi dalam prinsip keperawatan menurut si Newman ini, keperawatan itu tidak diberikan pada kelompok, tetapi per individu. Karena apa? Karena manusia itu unik, berbeda satu dengan yang lain. Ya, teman-teman saja antara saudaranya pasti ada perbedaan. Entah itu berat badan, tinggi badan, sikap, mata, atau mungkin pacar. Nggak mungkin kan pacarnya sama. Oke, jadi kita next. Ya, ini sepertinya sinyal lumayan bagus ya, karena saya menggunakan provider yang sudah teruji. Telkomsel. Oke, konsep teori dan model Betty Newman dalam praktek keperawatan, teman-teman bisa melihat sendiri ada bagan-bagan di situ, dan saya sudah, seperti biasa, saya sudah memberikan bold atau warna khusus pada kata kunci. Saya harap teman-teman bisa menggunakan kata kunci tersebut dalam mempermudah teman-teman untuk menghafal dan memahami. Ya, menghafal itu nomor 2, yang terpenting adalah memahami. Karena ketika teman-teman sudah memahami, maka secara otomatis akan masuk dalam ingatan. Tuh. Ya, jadi model konsep yang dikemukakan oleh Betty Newman ini adalah model konsep healthcare system. Healthcare system itu artinya sistem pelayanan kesehatan. Ya, kalau dulu mungkin teman-teman hanya berpikir kalau keperawatan itu hanya diberikan di puskesmas, di rumah sakit, atau di klinik. Nah, pada sistem Betty Newman ini tidak hanya terkotak pada pelayanan kesehatan seperti itu, tetapi bisa juga diberikan di komunitas atau di rumah. Karena sifatnya adalah pelayanan keperawatan yang diberikan itu sifatnya ke individu, perorangan, bukan per kelompok. Ya, jadi di sini silahkan nanti ada istilah yang namanya garis pertahanan diri, garis pertahanan normal, dan garis pertahanan resisten. Di situ ada beberapa penjelasan yang sudah saya tulis dengan detail. Ya, nanti sistemnya ke depannya kita lebih diskusi saja, karena apabila saya menjelaskan secara terperinci,
2 hari tidak akan cukup. Nah, ini ada beberapa infografik keperawatan berbasis teori Newman seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, ini ada yang mengatakan, Bapak maaf Nurul Aulia keluar ya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kalau teman-teman ada hambatan, ada kesulitan karena masalah koneksi, dan itu bukan merupakan keinginan teman-teman, tentunya saya izinkan dan itu tidak merupakan masalah ya. Jadi santai saja. Nah, yang pertama keperawatan sebagai ilmu dan kiat. Keperawatan itu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan ya. Dan kiat ini maksudnya adalah dalam keperawatan ada beberapa tips dan trik. Kiat itu terjemahan sederhananya seperti itu. Ya, ada panduan, itu maksudnya kiat. Jadi nanti sebagai seorang perawat, teman-teman tidak ketika teman-teman sudah selesai kuliah kemudian wisuda mendapatkan SCR, tidak ujuk-ujuk teman-teman langsung boleh melaksanakan praktek tanpa memperhatikan panduan atau pedoman dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan. Jadi itu disebut dengan kiat, semacam pedoman atau panduan. Kemudian mempelajari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar klien. Nah, dalam keperawatan kita fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang saya ingin tanyakan adalah apa sih yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia? Silahkan teman-teman berpikir dulu maksudnya apa. Nah, secara sederhana, kebutuhan dasar itu maksudnya adalah kebutuhan-kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari yang setiap manusia itu harus memenuhi itu dan harus melakukan itu. Contohnya adalah makan, minum. Bisa nggak orang hidup tanpa makan dan minum? Ya, bisa kalau dia hidup dari makanan orang lain. Nggak bisa sih. Ya, intinya seperti itulah ya. Pokoknya kebutuhan dasar itu seperti hal-hal yang kita perlukan untuk bertahan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Makan, minum, bernapas, BAB, buang air kecil. Ada tidak orang yang hidup tetapi tidak pernah BAB? Pasti tidak ada. Semuanya butuh BAB. Ya, dan BAB itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam istilah kesehatan, secara umum itu disebut dengan kebutuhan eliminasi. Ya, jadi itu maksud yang disebut dengan kebutuhan dasar klien. Ya, setiap orang punya kebutuhan dasarnya. Ada nanti nutrisi, biologis, psikologis, seperti itu. Kemudian berhubungan dengan ketidakseimbangan yang terjadi pada ketiga garis pertahanan, yaitu fleksibel, normal, dan resisten. Setiap teori sebenarnya selalu memiliki role modelnya masing-masing. Selalu memiliki garis besarnya masing-masing. Tetapi inti dari kondisi sehat dan sakit adalah orang sakit itu terjadi karena dia gagal beradaptasi dengan lingkungan dan dengan sekitarnya atau dengan kondisi yang ada dalam dirinya. Seperti yang saya contohkan pada pertemuan sebelumnya, ketika sekarang kita berada pada masa pandemi COVID-19, di mana kita dituntut untuk beradaptasi, menggunakan masker, menjaga kesehatan tubuh, menjaga sistem imun dengan makan makanan yang bergizi. Nah, ketika kita gagal melakukan adaptasi, misalkan kita nggak mau menggunakan masker, kita nggak mau menjaga jarak, maka artinya kita akan rentan terkena penyakit. Karena apa? Karena kita tidak ingin beradaptasi terhadap kondisi. Itu maksudnya. Berupaya membantu mempertahankan keseimbangan untuk sehat. Nah, ini juga sama penjelasannya dengan penjelasan saya yang tadi. Ya. Jadi intinya adalah keseimbangan yang diperoleh melalui proses adaptasi. Nah, kalau teori Betty Newman ini tidak hanya fokus pada pelayanan yang sudah tertata rapi ya, seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, dan sebagainya. Tetapi juga fokus pada pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat itu sendiri. Misalkan sekarang Siti Ferawati. Siti Ferawati kan pasti kan punya tempat tinggal, mungkin di desa mana, di daerah mana, yang mana dia tidak hanya tinggal sendirian, tetapi ada orang-orang di sekitarnya. Orang-orang itu disebut dengan masyarakat. Kumpulan dari masyarakat tempat teman-teman hidup itu disebut dengan komunitas. Nah, pada teori Betty Newman ini juga memperhatikan kesehatan yang ada di komunitas atau di sekitar teman-teman. Secara sederhana maksudnya seperti itu. Nah, ini core itu artinya inti ya. Jadi orang yang sehat itu apabila dia kebutuhan dasarnya itu terpenuhi.
baik secara biologis. Biologis ini makan, minum, BAB, sampai kebutuhan seksual, mohon maaf. Kemudian psikologis, seperti ingin diperhatikan, membutuhkan kasih sayang, ingin berbahagia. Nah, itu maksudnya psikologis ya. Kemudian sosial, ini maksudnya hubungan teman-teman dengan orang-orang sekitar. Apakah teman-teman punya tetangga yang mana baik kepada teman-teman, atau apakah lingkungan sosialnya itu sehat gitu. Di tempat teman-teman tinggal, orang-orang di sana itu yang merokok itu jumlahnya sedikit atau mungkin tidak ada sama sekali. Itu bisa disebut sebagai lingkungan sosial yang sehat. Kemudian kultural, ini larinya ke budaya ya. Kesehatan juga dipengaruhi oleh faktor budaya. Di Indonesia tuh faktor budaya ini sangat mempengaruhi ya. Kemudian spiritual. Spiritual ini tidak hanya terkait tentang ibadah, tetapi keyakinan pada sesuatu yang sifatnya itu di luar manusia itu sendiri. Kita kan di Indonesia kan banyak kan keyakinannya gitu. Yang perlu saya sampaikan adalah dari hampir seluruh hasil penelitian menekankan bahwa orang itu sehat karena pemenuhan spiritualnya itu juga terpenuhi. Ya, artinya orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang rajin beribadah apapun agamanya, dia akan memiliki kesehatan fisik dan psikologis yang juga sehat. Ya, min sana in corpore sano. Dalam jiwa yang sehat terdapat Pak Toba. Salah. Ya, dalam jiwa yang sehat, dalam fisik yang sehat terdapat jiwa yang sehat, itu maksudnya. Min sana in corpore sano. Nah, ini juga lumayan rumit untuk dijelaskan. Jadi silakan teman-teman perhatikan terlebih dahulu. Perhatikan ya sampai 2 jam kemudian. Nah, intinya kalau dalam keperawatan itu kita selalu menggunakan proses keperawatan. Kalau teman-teman nanti ketika teman-teman sudah praktek atau nanti ketika teman-teman sudah kerja, kita selalu membuat laporan, yang mana laporan itu kita buat berdasarkan asuhan pelayanan keperawatan, ya ASKEP gitu bahasa kerennya, asuhan keperawatan, yang terdiri dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi, sampai yang terakhir adalah dokumentasi. Oke. Nah, ini adalah penerapan teori keperawatan Betty Newman dalam konsep asuhan keperawatan dan dalam pelayanan keperawatan secara umum. Ya, jadi untuk diagnosa keperawatannya itu ada beberapa poin-poin yang teman-teman harus perhatikan. Dan saya sudah berikan banyak petunjuk di situ. Yang saya bold warnanya dengan warna hijau itu merupakan kata kunci. Semoga itu memberikan kemudahan bagi teman-teman dalam proses pembelajaran. Nah, untuk evaluasi itu bisa diistilahkan sebagai hasil akhir setelah kita melakukan proses pelayanan keperawatan gitu. Jadi misalkan saya kasih contoh seperti ini. Misalkan Wiyati sakit dan dia merawat Pak Toba gitu. Ya, dia dalam memberikan pelayanan keperawatan, perawat itu kan dalam konsep keperawatannya dia harus merawat gitu. Ya, jadi nanti Wia itu pertama dia harus melakukan pengkajian dulu kepada Pak Toba gitu. Setelah melakukan pengkajian, ketemu nih, oh ternyata diagnosa keperawatannya adalah ini, masalah kesehatannya adalah ini. Nah, setelah menemukan masalah kesehatannya apa, misalkan gangguan eliminasi berhubungan dengan feses yang keras. Nah, misalkan seperti itu, ya. Nah, setelah ketemu nih masalah-masalahnya apa, maka teman-teman baru bisa menulis rencana apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, setelah teman-teman menulis rencana, maka teman-teman bisa melakukan tindakan atau melaksanakan rencana tersebut. Itu disebut dengan implementasi. Nah, setelah teman-teman melakukan pemeriksaan, baik itu dalam bentuk pengkajian, kemudian menentukan diagnosis keperawatan, kemudian membuat rencana keperawatan, dan akhirnya melakukan tindakan, maka teman-teman nantinya setelah melakukan tindakan harus melakukan evaluasi. Evaluasi itu seperti ini. Setelah teman-teman Wia kan merawat saya gitu. Setelah Pak Toba dirawat oleh Pia selama 3 hari, perkembangannya Pak Toba itu seperti apa? Apakah Pak Toba makin sehat atau makin sakit? Nah, secara umum itu disebut dengan evaluasi. Ya, jadi evaluasi dilakukan di akhir. Karena kalau di awal itu namanya pendaftaran. Kemudian
penentuan pencapaian hasil yang diharapkan. Nah, ini nanti pada tabel tuh kalau asuhan keperawatan teman-teman lihat ada kriteria hasil dan sebagainya. Terus pada poin-poin yang selanjutnya ini saya rasa sudah jelas. Nah, ini adalah contoh kasus di mana teori model Betty Newman ini diterapkan dalam pelayanan keperawatan. Ya, jadi nanti ini kasusnya terkait tentang pengkajian pada lansia. Penerapan teori Betty Newman dalam pengkajian lansia dengan DM itu debitus mellitus, kalau bahasa sederhananya kencing manis, di desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parompong, Bandung Barat. Ini tempatnya di daerah di dekat kampus 2 ya, yang kampus kita yang kayak hotel itu loh. Kemudian dengan menerapkan teori Betty Newman dalam pengkajian lansia dengan DM meliputi 5 aspek, yaitu aspek perkembangan, fisiologis, psikologis, sosiokultural, dan spiritual. Nah, 5 aspek ini tadi kalau teman-teman lupa, itu tadi ada yang bunderan, yang kayak lingkaran itu, terus ada warna-warni. Nah, di situ tuh sudah dibahas tadi ya 5 aspek ini yang ada biologis, spiritual, itu maksudnya. Nah, jadi intinya teori Betty Newman ini sangat efektif digunakan pada orang yang mana dia sudah berumur senja atau kita kenal dengan lansia. Berdasarkan klasifikasi dari WHO, maka lansia itu bisa dikategorikan orang yang usianya itu mulai berada di atas 40 tahun ya. Tapi ada nanti lansia lansia awal, kemudian lansia menengah, dan memang lansia sudah senja gitu. Jadi yang umur di atas 40 tahun itu bisa dikategorikan sebagai lansia, tetapi masih lansia muda. Kalau saya sih jelas bukan lansia ya, karena umurnya baru 22 tahun. Nah, ini juga ada contoh kasusnya di mana menggunakan 5 sistem yang tadi, 5 aspek ya. Jadi kalau Betty Newman mah intinya dalam pengkajian proses keperawatan dan dalam implementasinya dia fokus pada 5 aspek ini. Tidak boleh ditanggalkan atau ditinggalkan. Yang pertama adalah aspek perkembangan lansia. Perkembangan lansia itu kan dari dia misalkan umur 45 tahun gitu. Apa saja kemampuan fungsi tubuhnya yang menurun sampai dia masuk pada umur sekarang. Misalkan saat ini usianya ada 60 tahun. Nah, jadi perkembangannya itu diperhatikan. Kemudian ada yang namanya aspek psikologis. Ini berhubungan dengan hati, jiwa gitu. Ya. Jadi setiap orang itu butuh kasih sayang, setiap orang butuh ingin merasakan bahagia, ya tidak semua orang senang disakiti ya. Itu maksudnya aspek psikologis. Karena ketika orang mengalami masalah pada psikologisnya, misalkan mohon maaf dia sakit hati, maka kemungkinan besar dia akan stres. Karena dia stres, maka sistem imun tubuhnya menurun. Karena sistem imun tubuhnya menurun, maka dia gampang terkena penyakit. Nah, jadi psikologis dan fisik itu tidak bisa dipisahkan karena fisik dan psikologis merupakan satu kesatuan. Kemudian aspek fisiologis. Dan selanjutnya adalah aspek sosiokultural. Ya, ini waktu kita sebentar lagi akan habis, sekitar 10 menit. Nah, jadi nanti kalau teman-teman yang ingin bertanya dan ingin berdiskusi, silahkan langsung menulis di Google Classroom yang telah saya sediakan. Ya, jadi silahkan, selebihnya teman-teman baca secara mandiri. Adapun terkait tugas teman-teman adalah silahkan nanti ketika proses pembelajaran ini selesai, matikan laptopnya, nonaktifkan HP-nya, lihat sekitarnya kok. Saat ini teman-teman ada di rumah, ambil sapu, kemudian bantu orang tua membersihkan rumah. Ya, apabila rumahnya sudah bersih, masuk ke dapur, lihat dapurnya. Kalau ada piring yang belum dicuci, silakan cuci piringnya. Ya, ingat dalam melaksanakan pelayanan keperawatan, sebaiknya teman-teman mulai berlatih dari orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat teman-teman adalah keluarga teman-teman saat ini, ya kan, orang tua dan sebagainya. Jadi silahkan layani dan rawat mereka sehingga mereka sehat dan berbahagia. Ya, itu tugas dari saya. Silahkan ambil sapu, atau pergi ke dapur, cuci piring atau keluar ke halaman. Kalau semuanya sudah bersih, lihat tetangga, apakah ada tetangga yang butuh perhatian atau sekedar tanyakan kabarnya seperti apa. Oke, hanya seperti itu pertemuan saat ini dengan saya.
Ya, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau begitu saya izin pamit teman-teman ya. Silahkan lanjutkan aktivitasnya dan tetap semangat ya. Usahakan bersemangat dan berbahagia meskipun hidup tidak selalu ramah. Oke, bye-bye. Makasih, Pak. Makasih, Iya, Pak. sama-sama. Makasih, Pak. Iya, Pak. sama-sama. Terima kasih juga buat semuanya ya. Semoga dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Amin.